Allah beri nikmat yang luar biasa. Nikmat ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang saat ini punya banyak harta. Nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang punya jabatan luar biasa. Nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang saat ini terkenal di mana-mana. Nikmat ini hanya diberikan kepada Allah bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan kebaikan, dan nikmat ini hanya ditujukan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapatkan prestasi, orang-orang yang mendapatkan banyaknya nikmat yang Allah berikan dari sebuah yang lintingan sebuah hati. Hati yang hari ini masih terpaut kepada Allah. Hari ini Allah berikan nikmat yang luar biasa. Ibarat sebuah kertas kita giling-giling, ketika banyak kertas itu, maka itulah tumpukan-tumpukan kertas yang akan kita terima. Banyaknya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, nikmatnya akan terus tumbuh kepada tubuh kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap kesempatan Ramadan ini adalah terakhir. Jangan beranggapan bahwa Ramadan nanti akan kita terima lagi, tidak. Maka insya Allah ucapan yang paling mulia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih jumpa sama sahabat, Alhamdulillah. Tak pernah kita bayangkan di depan kita siapa. Tak pernah kita bayangkan samping kiri kita, samping kanan kita, muka belakang siapa yang hari ini tak akan berada di depan kita. Tidak akan pernah ada yang menyangka. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sedemikian rupa. Mungkin bisa jadi kita pernah ke masjid ini, tapi bisa jadi ada orang yang tak pernah datang ke masjid ini. Itu adalah nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika muazin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak akan pernah ada yang masuk ke masjid ini jika hatinya tidak terketuk untuk dengar dengan lafaz Allah. Kalau tak ada hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan coba-coba. Dekat pun rumah, samping rumah ini ya, tak akan mungkin dia datang ke masjid ini. Jauh pun dia, nah, kayak saya jauh kan rumah saya, tuntungan sana. Ustaz Epri kan ngapain saya, tolonglah. Saya hari ini ada lintasan dakwah, tapi hari ini tunda. Jadi Ustaz Epri, tolonglah bantu saya untuk tuntungan dari tuntungan ke sini. Alhamdulillah, tadi buka puasa saya di Masjid Baitur Rahim, situ dulu saja, nggak sampai sini. Maka alhamdulillah sampai situ saya langsung sini. Nikmat Allah hari ini di bulan Ramadan. Siapa yang mau menerima makan? Ustaz, Pak masuk Pak, Bang masuk Bang. Makan kita sama-sama, mana ada yang kenal. Tapi alhamdulillah Allah muliakan karena di bulan Ramadan. Sallallahu kita hadir kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang luar biasa dikemukakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ayat yang paling mulia. Selalu Ustaz para asatis mengatakan atau menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Syahrul ya ayyuhalladzina amanu. Nikmat Ramadan dalam kehidupan yang pertama adalah ditujukan kepada bukan orang-orang soleh, tidak. Ditujukan kepada orang-orang yang punya harta banyak, tidak. Orang yang punya jabatan tinggi, tidak. Tidak ditujukan kepada orang yang gelarnya banyak, tidak. Ditujukan kepada aman, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ada di hatinya terpaut nama Allah.
Itu yang disuruh Allah. Dan itu bukan disuruh kepada orang-orang yang hari ini saja, tidak. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Sudah ditujukan kepada orang-orang sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah Ramadan dalam kehidupan yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus diulang. Kenapa kalimat-kalimat hadis ini diucapkan oleh Asy-Syaikh? Contohnya saja, ketika kita tidak punya rezeki atau tidak punya pekerjaan, pergi kita ke sebuah perusahaan yang besar, mengharap apa? Diterima dan punya gaji. Hari ini Allah tawarkan sebuah ibadah kepada kita. Tawarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Seberapa banyak kesalahan dari mulut, seberapa banyak kesalahan dari kaki, seberapa banyak kesalahan dari kedua tangan, pikiran, mata, telinga yang kita ucapkan setiap hari ketika sebelum Ramadan. Maka disitulah letak Allah kasih kedahsyatannya di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak mau? Tanda-tanda jamaah semuanya pada hari lingkungan 17 kalau nggak salah saya tadi. Datangnya keberkahan dari lingkungan 17 ini bisa bulan Ramadan. Ketika jamaah semuanya bisa memanfaatkan nikmatnya bulan Ramadan saat ini, maka insya Allah keberkahan di sekitar lingkungan ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditujukan pada hari 1 sampai 10 saja, jangan. Allah 10 saja itu ramai masjid itu. Buktikan bahwa masjid amal bakti, namanya aja luar biasa. Cari beramal soleh untuk saling sama bekerja sama, amal bakti, saling bekerja sama untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita harus sama-sama bekerja sama untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua adalah banyak sebenarnya, tak mungkin dibahas hanya 15 menit. Yang kedua adalah la'allakum tattaqun. Puncak dari penghambaan seseorang adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah takut kepada Allah. Hari ini boleh saja kita menahan hawa nafsu kita di siang hari. Sudahkah kita menahan hawa nafsu setelah dari berbuka puasa? Jangan katakan bahwa takut itu hanya sekedar menahan hawa nafsu saja. Takut lapar, takut tidak makan, takut hari ini gelisah hatinya, takut diambil jabatannya, takut hari ini takut dan takut saja berjalan. Kapan mau bahagianya? Punya mobil takut, punya kereta takut, punya jabatan yang tinggi takut diambil orang lain, takut dizolimi orang lain. Semuanya serba takut, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bahwa kita menumpukan sebuah kesempatan ini untuk terpaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, 15 jam kita menahan hawa nafsu, hanya 5 menit kita bahagia. Cuma 5 menit berbuka puasa, 5 menit bahagia kan? Cuma 5 menit kebahagiaan dunia itu sebenarnya. 15 jam kita menahan hawa nafsu dan kebahagiaan yang akan diberikan Allah hanya 5 menit di dunia. Tapi hari ini ketika kita benar-benar menahan hawa nafsu terus-menerus untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan bahwa tidak akan 5 menit. Kebahagiaan akhirat akan selamanya untuk kita.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, apa doa yang akan kubacakan ketika awal Ramadan akan berakhir dengan Ramadan? Wahai Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, coba bayangkan, kalau pikirkan baik-baik, sudah seberapa banyak engkau bertadabbur dari kesalahan engkau. Apa doanya wahai Nabi? Baginda Nabi kekasih Allah. Doanya yang sering kali diucapkan oleh para bilal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, mencintai maaf. Fa'fu anni, maafkan hambamu ini ya Allah. Maka istighfar itu bukan hanya sekedar lisan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah 20 kali ya istighfar hari ini ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Udah 20, udah selesai ya. Gak bisa begitu. Istighfar sebaiknya adalah astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi aku ucapkan kata kasar kepada suamiku ya Allah. Astagfirullahaladzim, tadi aku ya Allah membentak istriku ya Allah. Astagfirullahaladzim, tadi anak-anakku nangis gara-gara omongan kasarku ya Allah. Istighfarnya mengingat dan memuhasabah kesalahan kita. Jangan hanya sekedar bibir saja. Ujung-ujungnya apa ya Allah? Apakah layak aku meminta banyak tapi ibadahku kurang ya Allah? Apakah banyak doa yang kuucapkan ini kau patut kabulkan ya Allah, sementara aku sering kali menzolimi orang lain ya Allah? Maka jamaah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan itu penting agar kita takutnya kepada Allah, takut azab Allah. Makanya di bulan Ramadan kita punya uang banyak tidak bisa makan di siang hari. Di bulan Ramadan suami istri yang kalau tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Di bulan Ramadan banyak hal-hal yang halal tapi dianggap haram. Kenapa? Karena semuanya dilarang oleh Allah, karena tujuan membatalkan puasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat di bulan Ramadan itu penting, karena insya Allah kita akan membangun pondasi-pondasi keimanan di bulan Ramadan. Karena baterai kita lagi lowbat. Di bulan Ramadan, caslah dengan baik agar baterai itu 100%. Dan ketika meninggalkan Ramadan, kita dianggap oleh orang-orang yang full charge, full keimanannya, full ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, yakinlah insyaallah puasa-puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita semakin bahagia untuk menyambut bulan Ramadan yang paling mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan minkum fil jamaah Masjid Amal Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.